Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem building. Dasar teori. Bahasa pemrograman. Unified Modeling Language (UML) adalah sebuah bahasa yang telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang dan mendokumentasikan sistem informasi atau piranti lunak. UML menawarkan sebuah standar untuk merancang model sebuah sistem seperti bahasa-bahasa lainnya. UML mendefinisikan notasi sintaks atau semantik. Notasi UML merupakan sekumpulan bentuk khusus untuk menggambarkan berbagai diagram piranti lunak. Setiap bentuk memiliki makna tertentu. Dan UML sintaks mendefinisikan bagaimana bentuk-bentuk tersebut dapat dikombinasikan. Notasi UML terutama diturunkan dari 3 notasi yang telah ada sebelumnya. Grady Booch, OOD, Object Oriented Design, Jim Rumbaugh, OMT, Object Modeling Technique, dan Ivar Jacobson, OOSE, Object Oriented Software Engineering. Standar UML saat ini memanggil 13 jenis diagram yang berbeda: kelas, aktivitas, objek, use case, urutan, paket, status, komunikasi, struktur komposit, tinjauan interaksi, pengaturan waktu, dan penyebaran. Diagram ini disusun dalam 2 kelompok berbeda: diagram struktural dan diagram perilaku atau interaksi. Struktur diagram UML: diagram kelas, diagram paket, diagram objek, diagram komponen, diagram struktur komposit, diagram penyebaran, diagram UML perilaku, diagram aktivitas, diagram urutan, gunakan diagram kasus, diagram negara, diagram komunikasi, diagram ikhtisar, interaksi, diagram waktu. Ada juga kelas diagram. Kelas adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Kelas menggambarkan keadaan suatu sistem sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut. Kelas diagram menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, PG, dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Kelas memiliki 3 area pokok, yaitu nama, atribut, metode. Atribut dan metode dapat memiliki salah satu sifat berikut: privat, tidak dapat dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan; protected, hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak yang mewarisinya; publik, dapat dipanggil oleh siapa saja. Kemudian ada sistem desain. Mahasiswa mampu merancang sebuah dokumentasi perancangan sistem dari langkah awal analisis hingga pembangunan sistem. Desain data adalah tahapan pemilihan representasi logis dari objek data yang telah teridentifikasi dalam analisis persyaratan dan spesifikasi. Prinsip-prinsipnya sebagai berikut. Prinsip-prinsip analisis sistem yang diterapkan pada fungsi dan perilaku PL juga perlu diterapkan pada data. Semua struktur data dan operasinya teridentifikasi. Kamus data harus dibangun untuk mempresentasikan hubungan antar objek data dan batasan-batasannya. Keputusan desain data tingkat rendah harus dilakukan di akhir proses desain data. Konsep information hiding, penyembunyian informasi suatu modul agar tidak diakses oleh modul lain yang tidak berkepentingan. Dan perangkaian sangat penting bagi kualitas PL. Pustaka, struktur data, dan operasi yang berguna harus dikembangkan agar dapat digunakan kembali. Desain PL dan bahasa pemrograman harus mendukung spesifikasi dan realisasi tipe data abstrak. B.
Ada desain arsitektur. Arsitektur merupakan struktur hierarki dari komponen program modul. Interaksinya dan struktur data yang digunakan. Terdapat beberapa model desain arsitektur, yaitu model struktural berdasarkan struktur komponen program, model kerangka kerja berupa peningkatan abstraksi desain berdasarkan kerangka kerja, model dinamis menggambarkan perilaku berdasarkan external events, model proses fokus pada proses, model fungsional menggambarkan hierarki fungsional. Kemudian desain antarmuka merupakan desain interface antar modul dalam PL yang dikendalikan oleh data yang harus mengalir di antara modul-modul. Aliran transformasi dalam DVD merupakan pijakan utama dalam desain ini selain kemampuan bahasa pemrograman. Eksternal merupakan interface untuk entitas eksternal, tidak termasuk manusia, misalnya sensor pada PLC home. Manusia mesin merupakan interface antar manusia dengan PL human computer interface. Interface ini memiliki tantangan besar karena berkaitan dengan pengguna dengan berbagai karakter yang lebih sulit untuk dipelajari. Terdapat 3 kategori desain HCL sebagai berikut. A. Interaksi umum. 1. Interaksi umum yang di dalamnya terdapat format konsisten, berikan umpan balik, konfirmasi untuk aksi destruktif, misal hapus, izinkan pembatalan, misal undur, kurangi jumlah informasi yang harus diingat, efisiensi dalam dialog, gerakan tangan, pemikiran, perlindungan terhadap kegagalan, kategorikan aktivitas sejenis dan posisinya di layar, sediakan help yang sensitif konteks, berikan petunjuk singkat, tools, tips pada setiap button, ikon nama, gunakan perintah dan nama-nama yang pendek. 2. Output, tampilkan informasi yang relevan dengan konteks, jangan membanjiri pemakai dengan informasi, gunakan label singkatan, warna yang standar dan konsisten. Peliharalah konteks visual saat pengguna melakukan zoom in atau zoom out. Pesan kesalahan harus memiliki arti yang jelas. Gunakan variasi huruf, identitasi, pengelompokan untuk memudahkan pemahaman. Gunakan jendela untuk tipe-tipe informasi yang berbeda. Gunakan tampilan alami, bukan angka atau grafik bila memungkinkan. Geografi layar dioptimalkan sebagai tidak ada jendela yang hilang atau sulit ditemukan. Berikan kemungkinan kustomisasi output untuk advanced user. Jangan ada informasi atau data yang tidak lengkap atau hilang. 3. Input, minimalkan jumlah aksi input atau combo box list. Konsisten, berikan kemungkinan kustomisasi input untuk advanced user. Mode input harus fleksibel, nonaktifkan button atau ikon yang tidak relevan dengan aksi. Berikan kesempatan untuk mengontrol aliran interaksi atau mengubah, membentukkan, mengulang. Sediakan help, jangan meminta aktivitas manual, perhitungan tanggal, waktu, dan lain bila dapat dilakukan oleh PL. Kemudian ada sistem maintenance. Konsep pemeliharaan perangkat lunak. Pemeliharaan software adalah proses umum pengubahan atau pengembangan perangkat lunak setelah diserahkan ke konsumen. Perubahan mungkin berupa perubahan sederhana untuk membetulkan error coding atau perubahan yang lebih ekstensif untuk membetulkan error perancangan atau perbaikan signifikan untuk membetulkan error spesifikasi atau akomodasi persyaratan baru.
merupakan siklus terakhir dari SDLC, yaitu dengan pemeriksaan periodik, audit, dan permintaan pengguna akan menjadi source untuk melakukan perawatan sistem di seluruh masa hidup sistem. Istilah pemeliharaan perangkat lunak digunakan untuk menjabarkan aktivitas dari analisis sistem, software engineering, yang terjadi pada saat hasil produk perangkat lunak sudah dipergunakan oleh pemakai user. Biasanya, pengembangan produk perangkat lunak memerlukan waktu antara 1 sampai dengan 2 tahun. Tetapi fase pemeliharaan perangkat lunak menghabiskan 5 sampai dengan 10 tahun. Aktivitas yang terjadi pada fase pemeliharaan antara lain penambahan atau peningkatan atau juga perbaikan untuk produk perangkat lunak, adaptasi produk dengan lingkungan mesin yang baru, pembetulan permasalahan yang timbul. Kemudian teknik pemeliharaan perangkat lunak dapat digolongkan menjadi 4 jenis: pemeliharaan korektif, adaptif, preventif. Pemeliharaan korektif adalah bagian pemeliharaan sistem tidak begitu tinggi nilainya dan lebih membebani karena pemeliharaan ini mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada saat sistem berjalan. Kemudian pemeliharaan adaptif dilakukan untuk menyesuaikan perubahan dalam lingkungan data atau pemrosesan dan memenuhi persyaratan pemakai baru. Pemeliharaan preventif adalah penyempurnaan, mempertinggi cara kerja atau maintainabilitas kemampuan untuk dipelihara. Pemeliharaan preventif terdiri atas inspeksi periodik dan pemeriksaan sistem untuk mengungkap dan mengantisipasi permasalahan. Kemudian ada sistem testing. Sistem testing pengujian terhadap integrasi subsistem, yaitu keterhubungan antara subsistem. Acceptance testing, pengujian terakhir sebelum sistem dipakai oleh user, melibatkan pengujian dengan data dari pengguna sistem. Bisa dikenal sebagai alpha test, beta test untuk software komersial di mana pengujian dilakukan oleh potensial. Komponen testing, pengujian komponen program bisa dilakukan oleh komponen developer kecuali untuk sistem kritis. Integration testing, pengujian kelompok komponen yang terintegrasi untuk membantu subsistem atau sistem, dilakukan oleh tim penguji yang independen. Pengujian berdasarkan spesifikasi sistem. Kualitas perangkat lunak dapat dinilai melalui ukuran dan metode-metode tertentu, serta melalui pengujian software. Salah satu tolak ukur kualitas perangkat lunak adalah ISO 9126 yang dibuat oleh International Organization for Standardization (ISO) dan International Electronical Commission (IEC). ISO 9126 mendefinisikan kualitas produk perangkat lunak, model karakteristik mutu, dan metrik terkait yang digunakan untuk mengevaluasi dan menetapkan kualitas sebuah produk software. Standar ISO 9126 telah dikembangkan dalam usaha untuk mengidentifikasi atribut-atribut kunci kualitas untuk perangkat lunak komputer. Faktor kualitas menurut ISO 9126 meliputi 6 karakteristik kualitas sebagai berikut. 1. Functionality. 2. Reliability. 3. Usability. 4.
efisiensi, 5 maintainability, 6 portability. Kemudian jaminan mutu sistem adalah jaminan kualitas perangkat lunak software. Quality assurance adalah aktivitas pelindung yang diaplikasikan pada seluruh proses perangkat lunak. White box testing sering disebut structural testing. Penentuan test case disesuaikan dengan struktur sistem. Knowledge program digunakan untuk mengidentifikasi test case tambahan. Tujuannya untuk menguji semua statement program debug. Alpha and beta testing. Fase pengujian alpha dan beta terutama berfokus pada penemuan produk dan produk yang telah mereka berikan gambaran yang jelas tentang bagaimana produk tersebut benar-benar digunakan oleh pengguna waktu nyata. Mereka juga membantu dalam pengalaman pelatihan dengan produk sebelum diluncurkan dan umpan balik yang berharga diterapkan secara efektif untuk meningkatkan kegunaan produk. Tujuan metode pengujian alpha dan beta melakukan peralihan di antara mereka sendiri berdasarkan proses yang diikuti oleh proyek dan dapat disesuaikan agar sejalan dengan proses. Kedua teknik pengujian ini telah menghemat ribuan dolar untuk rilis perangkat lunak berskala besar untuk perusahaan seperti Apple, Google, Microsoft, dan lain-lain. Ya, itu saja yang bisa saya jelaskan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.